Dreamers, selamat datang di Ayo Klik Semarang TV, tempat di mana kita menjelajah inovasi, tren, dan tantangan dalam dunia pendidikan digital. Saya Dewa. Saya Rahma. Nah, kita akan berdiskusi nih terkait dengan Smart Campus. Nah, tapi ada yang berbeda dengan topik pembahasan kita kali ini. Kita akan menggunakan chatbot DeepSeek yang dimana itu sedang naik ya teman-teman, yang berasal dari negara Tiongkok. Lagi viral banget nih ya terkait DeepSeek ini ya. Makanya kita angkat tema pada podcast kali ini terkait DeepSeek karena dengar-dengar ini lagi naik banget nih, lagi viral banget, lagi hype banget nih ya. Oke, kita akan bahas terkait Smart Campus dan DeepSeek ini bersama narasumber kita kali ini yaitu Mas Nandi selaku Business Solution Manager dari PT Ayo Klik Mitra Sinergi. Halo Mas Nandi. Halo, selamat pagi. Oh ya pagi, kita harus pagi, selamat pagi ya. Mas Nandi gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Mbak Rahma. Alhamdulillah. Nah, Mas Andi, kita akan membahas Smart Campus ya, tapi kita akan menggunakan DeepSeek untuk mencari solusi, mencari informasi. Nah, kalau boleh tahu Mas Andi, sebenarnya apa itu Smart Campus secara general dan konsepnya itu sebenarnya seperti apa sih? Ya oke. Terima kasih Mas Dewa dan juga Mbak Rahma ya. Mengenai Smart Campus itu sendiri sebenarnya kalau kita melihat Smart Campus itu sebenarnya mini dari Smart City sebenarnya kalau kita lihat secara keseluruhan ya. Kalau kita menjabarkannya lebih detail lagi, sebenarnya kalau Smart Campus itu adalah bagian-bagian yang sebenarnya itu hampir sama dengan teknologi Smart City pada umumnya. Yang dimana kalau kita merujuk kepada yang namanya DeepSeek itu, apa itu Smart Campus sendiri? Sebenarnya teknologi yang diintegrasikan di dalam dunia TIK yang canggih ke dalam lingkungan kampus untuk meningkatkan efisiensi, kenyamanan dalam pembelajaran, keberlanjutan, dan juga pengalaman belajar mengajar. Nah, konsep ini mirip sebenarnya dengan Smart City itu sendiri, tetapi diterapkan dalam dunia pendidikan. Nah, kalau kita bedah lagi ya, lebih detail lagi, sebenarnya hampir-hampir sama aja. Contohnya infrastruktur yang cerdas, seperti kita tahu sekarang kan di Ayo Klik kita banyak sekali bangun infrastruktur di kampus di pemerintahan daerah, yaitu membangun IoT untuk controlling common center, untuk kontrol yang namanya bangunan, terus habis itu mengkontrol smart meeting room. Nah, itu dari tahapan-tahapan yang memang infrastruktur cerdas yang dimana semua perangkat IT yang ada di ruangan, di tempat tersebut, di bangunan tersebut itu kita bisa kontrol dengan satu dashboard. Nah, itu salah satu infrastrukturnya, infrastruktur cerdas. Terus ada juga manajemen energi. Ini yang mayoritas kalau kita lihat mungkin saat ini mulai transisi ada teknologi yang mengefisienkan listrik. Sekarang server itu dulu harus satu rak besar dan juga berbagai macam sampai satu aplikasi itu biasanya satu server. Nah sekarang itu dengan teknologi yang sekarang terbaru dengan ada hyperconverged infrastruktur, ada disaggregate hyperconverged infrastruktur, HCI, virtualisasi dan lain-lainnya, sekarang tuh hanya satu server bisa menggerakkan atau melaksanakan berbagai macam tugas yang dimana membuat lebih efisien dan juga hemat listrik. Nah, terus dari sisi lain juga kita lihat manajemen energi ini untuk command center, terus habis itu data center terutama yang sering tim-tim Ayo Klik kita bangun. Di data center itu sendiri sekarang mempunyai interface khusus yang dimana kita environment monitoring system yang kita sudah kembangkan di kampus-kampus besar, di UIN, di beberapa kampus, mayoritas di kampus pendidikan itu gunanya untuk membuat sebuah sistem itu lebih efisien, hemat energi, dan juga mudah untuk dikontrol serta diawasi. Bila terjadi manajemen resiko dan lain-lainnya, mitigasi resikonya tuh cepat dan tuntas untuk bisa segera diatasi. Jadi manajemen tersebut itu sebenarnya erat kaitannya dengan perilaku Smart City itu sendiri. Nah di sisi lain biasanya kalau kita bahas Smart Campus itu proses kayak kita punya SIM akademik ya. Kita punya SIM akademik
kita punya LMS, Learning Management System, yang sebenarnya sistem akademik dan LMS ini kita bisa gabungkan ke dalam satu super app kampus tersebut yang dimana digunakan untuk keperluan mahasiswanya untuk lebih mudah berinteraksi dengan pihak kampus. Dan juga kalau dari sisi LMS kami, kita punya learning management system yang dimana bekerja sama dengan prinsipal-prinsipal besar. Ada yang khusus untuk data science, terus abis itu ada juga khusus untuk networking specialist, dan juga dari sisi cyber security. Nah, 3 hal ini kita bisa kerjasama dengan kampus-kampus untuk membangun LMS-nya, untuk memberikan added value ke mahasiswa-mahasiswa dari kampus tersebut, yang dimana nanti mereka itu bisa lulus dari kampus tersebut itu mempunyai sertifikasi tertentu. Oke. Nah, ini yang memang proses administrasi yang efisien, terus habis itu pola-pola yang kita bilang aplikasi mobile, aplikasi untuk training dan lain-lain itu kita bisa kolaborasikan dengan pihak-pihak kampus. Wah, berarti teknologi untuk pendidikan ternyata udah sejauh itu ya. Ya, itu baru 3 poin sih. Saya masih ada sekitar 6 poin lagi. Wah, oke. Tapi mungkin yang nanti kita akan bahas lebih detail kan sebenarnya dari sisi pembelajaran berbasis teknologi ini kita harus paham bahwa yang namanya smart campus itu erat kaitannya dengan yang namanya pembelajaran. Pembelajaran itu kita harus membuat senyaman mungkin, terus abis itu secanggih mungkin, dan juga sekarang itu dunianya tuh sudah interaktif ya. Jadi di mana-mana kalau kita lihat ada interactive flat panel, ada LCD projector interaktif. Bahkan kita punya alat yang membuat proyektor ataupun monitor biasa jadi interaktif juga. Nah, itu kita bisa kolaborasikan seperti itu. Oke. Nah, untuk kita kan dari tadi membahas DeepSeek juga ya, Pak. Nah, sebenarnya peran AI atau artificial intelligence dalam meningkatkan efisiensi kampus itu sebenarnya seperti apa sih? Jadi sebenarnya kalau kita melihat saat ini transformasi digital di kampus itu lebih ke arah paling standar, paling bawah itu paperless ya. Kalau kita lihat, maksudnya tidak banyak lagi mahasiswa bawa buku tebel-tebel. Ya, betul. Mereka sekarang itu hanya cukup mungkin dari laptop, tablet mereka. Bahkan sekarang itu kita lihat banyak sekali pemkot itu bekerja sama dengan kampus-kampus untuk menyediakan kalau kita bilang tuh perpustakaan online. Setiap kampus itu biasanya mereka buat satu kiosk besar di mana ada barcode scanner yang mereka bisa akses. Nanti mereka bisa pinjam buku di sisi itu. Nah, sisi lain juga dari smart campus itu memang kalau kita lihat efisiensinya sangat signifikan, karena yang namanya tadi paperless itu sudah mengurangi berbagai macam. Kalau kita lihat kan banyak sekali sampah-sampah dari sisi, kalau kita lihat sampah-sampah kopi-kopian. Ya, Apa sih kalau di mahasiswa kan Printan tugas banyak sekarang. Salah. Iya, revisi dan lain-lain. Terus belum kalau kita cetak banner untuk kegiatan-kegiatan tertentu. Sedangkan sekarang di kampus-kampus itu kan mayoritas mereka sudah menggunakan videotron, video wall, terus banner-bannernya sudah digantikan dengan yang digital. Jadi improvementnya dari sisi itu. Jadi memang lebih eco ataupun green kampusnya. Tapi di sisi lain yang menjadi poin utamanya adalah bahwa kita mengikuti perkembangan dari zaman. Jangan sampai negeri-negeri lain, kampus-kampus lain sudah menggunakan teknologi terkini, sedangkan kita ya masih menggunakan papan tulis biasa. Ya, betul. Ya, kita masih menggunakan paper-paper biasa. Walaupun sebenarnya di negeri-negeri luar pun, kayak di China, di beberapa negeri-negeri yang mayoritas teknologi sudah maju, mereka masih on paper, tapi itu hanya sepersekian kecil aja. Sisanya itu mereka sudah menggunakan tablet untuk tugas-tugasnya mereka, desain, coding, buatin 3D render dan lain-lain, itu semua sudah menggunakan tools-tools yang efektif gitu.
Seperti itu kurang lebih. Oke. Nah, terkait smart campus ini ya, kalau kita ngomongin smart campus, sebenarnya tuh infrastruktur pendukung yang harus dipunya dari kampus ini tuh standarnya tuh apa aja sih, Mas? Jadi ini yang selalu kita bahas dengan kampus-kampus mau swasta ataupun negeri ya. Kita selalu memprioritaskan backbone infrastrukturnya dulu. Dari sisi kalau kita lihat kita selalu mengutamakan bagaimana networking dari jaringan dari sebuah kampus itu tulang punggung utamanya itu untuk mengalirkan berbagai macam koneksi internet di seluruh dari kelas, dari dormatoriumnya, dari perpustakaannya, dari ruangan-ruangan publiknya, rektorat dan lain-lainnya itu harus prima. Yang dimana kita harus prima dari segi mendapatkan bandwidth yang cukup dan juga didelivery oleh teknologi yang oke juga. Jadi jangan sampai bandwidthnya sudah cukup, sudah oke, udah gede, ternyata kerannya itu menggunakan brand-brand yang khusus untuk rumahan, jadi bukan seri-seri enterprise. Karena kalau kita bahas pendidikan itu satu kampus kayak contoh di beberapa kampus yang kita handle aja mahasiswanya ada yang 14.000, ada yang 22.000, terus ada yang 6.000, itu banyak sekali mahasiswa yang memang semua kebutuhannya itu harus terpenuhi oleh konektivitas internet. Jadi kalau konektivitas internet itu nggak bagus, terus abis itu kita mau bahas smart campus itu sebenarnya nonsense. Seperti itu. Itu yang tahapan yang paling dasar yang kita selalu melihat waktu kita berkunjung di beberapa kampus di luar negeri, kita selalu melihat semua kampus tersebut itu backbone infrastrukturnya dari networkingnya itu sudah 8-90% itu sudah sangat oke. Seperti itu. Jadi kesimpulannya step pertama itu di backbone infrastruktur, baru kita bisa melangkah untuk melaju lebih jauh lagi ya, Mas. Oke, kalau gitu sebenarnya manfaat yang benar-benar dirasakan oleh mahasiswa dan staff untuk dengan infrastruktur smart campus ini sebenarnya apa sih? Manfaatnya untuk smart campus itu sebenarnya tuh kita kalau kita bahas lebih dalam lagi ya, kalau saya selalu ngambil psikologinya dulu, kita tuh mahasiswa ataupun pengguna dari kampus-kampus tersebut itu terbiasa dengan teknologi-teknologi yang terkini. Jadi nggak hanya ya istilahnya kalau kita lihat IoT infrastruktur di mana kita mau masuk ke sebuah ruangan hanya menggunakan sensor-sensor tertentu. Terus habis itu menggunakan komen atau perintah-perintah suara. Terus habis itu kita juga merasakan kecepatan internet yang cepat. Terus habis itu kalau kita bahas lebih detailnya lagi mengenai penggunaan untuk interactive flat panel di mana membuat interaksi antara satu siswa dengan mahasiswa dengan siswa yang lain ataupun dengan dosen. Itu pergerakan ini yang sebenarnya tuh menjadi poin utama untuk transformasi digital. Kita membiasakan bahwa sekarang teknologi sudah secanggih ini, kita harus beradaptasi untuk teknologi ini. Bukannya teknologi itu ngikutin kita, tapi kita yang harus mengikuti teknologi tersebut. Jadi banyak sekali mindset yang beberapa kita temukan di mungkin ya kita lihat gak semua pengajar atau lecturer itu kan generasi muda. Biasanya kan udah pada senior, gen X, terus habis itu udah baby boomer lah. Jadi mereka pada dasarnya dengan kemajuan teknologi itu biasanya sulit untuk beradaptasi. Nah, tetapi kita selalu mendukung dan mensupport biasanya membuat berbagai macam seminar. Habis itu training, fokus grup diskusi, yang dimana nanti poin utamanya mereka terbiasa. Karena semakin sering terbiasa, semakin sering menggunakan teknologi smart campus dari interactive flat panel untuk smart class, terus mengakses ruangan-ruangan meeting yang sudah terintegrasi dengan sistem. Terus habis itu kalau sampai ke tahapannya lagi lebih lanjut lagi yang smart library, mereka meminjam buku, baca buku semua sudah melalui aplikasi.
sampai ke tahapan untuk smart parking dan lain-lainnya, itu kita tahapan hal-hal seperti itu yang memang kita diharapkan mahasiswa-mahasiswa, sivitas, dosen dan lain-lainnya itu terbiasa dengan aktivitas tersebut, yang dimana nanti sangat-sangat mempengaruhi what next-nya dia setelah ini. Biasanya setelah ini mereka mau kerja di bidang apa, mereka sudah lebih paham, familiar dengan teknologi-teknologi tersebut, itu menjadi salah satu nilai plus buat mereka. Seperti itu. Jadi itu menjadi salah satu tantangan ya untuk implementasi kampus cerdas ini. Ya, gitu betul. Ya. Nah, kalau untuk tantangan lain Mas, kira-kira ada lagi nggak selain untuk adaptasi dari teknologi ini nih, untuk kita implementasikan teknologi cerdas ini di kampus-kampus? Tantangan lainnya apa nih Mas kira-kira? Tantangan lain dan yang paling utama adalah budget sih. Benar-benar. Ya, jadi kalau memang pada dasarnya kita tahu di pemerintahan, kita coba searching di DeepSeek ya. Boleh. Kita lihat nih, jawaban DeepSeek nih apa nih ya? Anggaran belanja pendidikan Indonesia. Karena percuma juga ya kalau kita mau mengimplementasikan ABCD dengan teknologi yang sangat-sangat super cerdas ini, tapi kalau budgetnya nggak ada ya kita gimana caranya implementasi dong? Gimana nih jawaban dari DeepSeek nih terkait budget yang dibutuhkan untuk implementasi pendidikan untuk mendukung smart campus di khususnya di negeri kita ini? Iya, jadi kalau dari 2023 dan 2024 sebelumnya itu memang pada dasarnya anggaran pendidikan itu mencapai 612 triliun. Besar sekali ya. Dan diproyeksikan di 2025 ini sekitaran 600 sampai 650 triliun anggaran dunia pendidikan. Jadi yang dimana kita lihat anggaran dunia pendidikan itu sebenarnya ada, dan memang kita selalu mengutamakan experience yang menjadi ujung tombak sebuah sekolah, dari kampus, sekolah, madrasah dan lain-lainnya, untuk kita transformasi ke dunia digital yang dimana kita menggunakan interactive flat panel sebagai ujung tombaknya. Nah itu banyak sekali yang saat ini tuh proses ke arah situ. Cuman kalau kita lihat dari anggarannya cukup besar, yang dimana kemungkinan besar di tahun ini akan ada lonjakan yang cukup signifikan untuk transformasi digital di kampus-kampus seperti itu. Oh, oke. Nah, kita kan dari tadi bahas kelebihannya, terus tantangan dari Smart Campus sendiri. Nah, sebenarnya ada nggak sih, Mas, kekurangan dari Smart Campus itu sendiri? Seperti mungkin keamanan data, terus privacy data, atau apakah ada kemungkinan untuk kebocoran data? Ya, jadi sebenarnya kalau yang namanya keamanan data itu adalah isu di semua sektor, tidak hanya ada di sektor pendidikan. Jadi keamanan data, terus habis itu privacy, terus habis itu kalau kita lihat PDP ya, perlindungan data pribadi, di mana-mana memang terjadi berbagai macam case-case hacker. Terus habis itu kalau kita lihat juga ada case-case yang sebelum-sebelumnya heboh juga di dunia pendidikan, yaitu di kampus-kampus besar di Semarang juga. Nah itu memang kita tidak bisa, itu bukan sebuah kelemahan, tapi memang setiap kalau kita bahasa, semua sistem yang sudah update ada di awan, kalau kita bahasanya ya, kalau kita bahas sudah di cloud, sudah digitalisasi, mayoritas pasti akan berhadapan dengan hal-hal cyber threat, cyber security. Itu pasti akan terjadi. Nah, tinggal kita memanage tim-tim IT yang kuat, yang paham tugasnya masing-masing. Kita buat security operational center khusus di kampusnya, yang nanti kita bantu sertifikasi, dan juga kita memberikan solusi yang tepat dari sisi hardware infrastruktur dan juga software. Di sisi lain, mengenai kekurangan selain itu, sebenarnya memang kita melihat mindset yang belum merata ya di setiap user kita, terutama mungkin kalau kita lihat dari sisi beberapa kampus-kampus yang mayoritas mereka tuh kampusnya itu mungkin kampus-kampus yang mungkin kalau kita lihat
tidak terlalu fokus ke dalam dunia IT yang dimana akhirnya mereka seadanya aja. Oh, kita mungkin kampus keguruan nih, ya udahlah kita pakai ini biasa aja. Tapi ternyata di sisi lain, selain mereka harus memahami kemajuan teknologi yang sekarang ada, mereka kan harus bisa mengoperasionalkan berbagai macam teknologi yang ada juga. Gak mungkin hanya diam di tempat seperti itu. Itu sebenarnya isunya lebih kepada SDM. Oke. Itu sih. Balik lagi ya sumber daya manusia. Ya, betul. Oke. Mungkin ini sebagai pertanyaan penutup nih Mas, terakhir. Perguruan tinggi otomatis untuk mengimplementasikan kampus cerdas ini kan tetap butuh dukungan nih Mas dari entah itu dari kolaborasi untuk perusahaan-perusahaan yang berbasis teknologi tentunya seperti mungkin kita PT Ayo Klik Mitra Sinergi seperti itu. Nah, bagaimana caranya perguruan tinggi itu bisa berkolaborasi atau bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan teknologi nih Mas? Dan seberapa penting kolaborasi tersebut harus dilakukan? Ya, jadi memang pada dasarnya setiap kita lihat berbagai macam perguruan tinggi yang besar itu pasti mereka akan berkolaborasi. Iya, pasti. Itu yang paling dasar dan mayoritas terjadi di mana-mana. Kolaborasinya bentuknya seperti apa, itu yang nanti kita bisa bantu untuk jembatani. Karena kebetulan kalau kita lihat, kita punya cukup banyak resource yang sangat kuat dari manpower, terus juga channeling yang kuat dari sisi prinsipal, dan kita juga sudah bekerja sama dengan beberapa prinsipal untuk kedepannya kalau kita bahas mengenai tadi ya sertifikasi mahasiswa untuk cyber security, network spesialis, bahkan ke data scientist, data science kayak gitu ya. Nah itu kita bisa bantu untuk ke arah situ. Yang dimana kalau kita lihat kebutuhan sekarang itu memang kolaborasi. Dunianya sekarang tuh dunia yang berkolaborasi. Iya, jadi di sisi kita bantu menjembatani itu ke user-user dalam artian kalau user-user ada kebutuhan, kita kayaknya ini pengen bekerja sama dengan mahasiswa-mahasiswa kita tuh sangat tertarik dengan cyber security. Nah, nanti kita bisa panggilkan beberapa prinsipal besar. Kita bisa mention ada Fortinet, ada Sangfor, ada H3C, terus ada juga yang lagi naik daun juga dari beberapa brand-brand cyber security lain. Nah, kita bisa bantu untuk menjembatani hal-hal tersebut. Terus berkolaborasi dengan prinsipal dan distributor menggunakan learning management system kita juga sangat bisa. Sangat-sangat fleksibel sebenarnya hal-hal tersebut untuk kita bisa bantu. Terutama memang mayoritas saat ini yang kita bantu di kampus-kampus yang berbasiskan keguruan ya, seperti UIN, IAIN, terus habis itu ada Politeknik, Polines, itu kita sangat bisa support berbagai macam kegiatan tadi yang memang dari kami sendiri, dari kita sendiri tidak mematok berbagai macam hal karena buat kita untuk bisa mensupport kegiatan tersebut itu ada salah satu kebanggaan buat kita. Seperti itu. Terima kasih Bapak Sandi atas kehadirannya dan menyempatkan waktu yang sangat-sangat sibuk ya. Nah, teman-teman, dari pembahasan kita kali ini pada pagi hari ini, kita sudah belajar nih terkait dengan Smart Campus itu seperti apa, konsepnya seperti apa, lalu bagaimana implementasinya. Lalu coba juga kita tadi sempat mencoba AI DeepSeek buatan Tiongkok yang baru hadir menemani chatbot yang lain. Nah, lalu bagaimana sih Smart Campus itu bisa meningkatkan efisiensi, lalu kualitas pengajar dan belajarnya itu kalian sendiri yang menentukan. Jadi nantikan terus episode-episode Ayo Talk selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman yang lain. Sampai jumpa di podcast kami selanjutnya. Dadah.